أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di majelis di rumah Allah yang mulia ini. Kita diizinkan Allah untuk hadir, mudah-mudahan menambah panjang catatan amal saleh dan kebaikan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah sehingga berjihad fi sabilillah dengan sebenar-benarnya sampai beliau menemui Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kiram, melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, masih dalam kitabul wudu. Ini lama wudu lupa. Nah, masuk ke bab yang ke-65. Babun idza ghasala al-janabata aw ghairaha falam yazhab atharuh. Bab apabila telah membasuh al-janabata, yaitu janabah, tentu maksudnya bekas junub. Bekas junub itu ditandai dengan bekas junub itu ditandai dengan adanya mani. Nah, dengan adanya mani atau sperma yang mungkin menempel pada pakaian atau pada selainnya. Nah, bagaimana hukumnya? Kepada sudah beliau sebutkan. Bagi yang mengatakan mani itu halal, tahir, suci, maka tidak wajib dibasuh. Maka hadis-hadis tentang membasuhnya adalah dengan makna hukumnya sunat membasuh. Adapun yang mengatakan wajib atau yang mengatakan najis, maka membasuhnya menjadi wajib. Wallahu alam, yang sahih atau yang mendekati atau yang kuat dalilnya adalah mani itu ada tahir, adalah suci, bukan najis. Nah, falam yazhab atharuh. Jadi ada bekas janabah mengenai pakaian atau tempat tidur atau alas, lalu dibasuh, tapi bekasnya masih kelihatan atau tidak hilang. Maksudnya bekas basuhannya itu, bekas basuhannya akan basah. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis di sini, hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala rahimahullah, haddatsana Musa ibn Ismail al-Minqari, telah menyampaikan kepada kami hadis ini Musa ibn Ismail al-Minqari, itu Musa ibn Ismail al-Minqari Abu Salamah At-Tabuzaki, Abu Salamah At-Tabuzaki. Qala haddatsana Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, yaitu Abdul Wahid ibn Ziyad. Abdul Wahid bin Ziyad Al-Basri
Qala, dia berkata, hadatsana Amru ibn Maimun, telah menceritakan kepada kami Amr ibn Maimun. Itu Amru ibn Maimun ibn Mahran Al-Jazari. Qala, dia berkata, sami'tu Sulaiman bin Yasar, saya mendengar Sulaiman ibn Yasar. Saya mendengar Sulaiman ibn Yasar Al-Madani maula Ummul Mukminin Maimunah. Dan dia termasuk salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, yaitu Sulaiman ibn Yasar. Bithawbi tusibuhul janabah, yaitu tentang pakaian yang dikenai oleh janabah, maksudnya bekas junub, yaitu mani. Nah, yaitu mani. Tusibuhul janabah, yaitu pakaian yang ditimpa oleh janabah. Qala, dia berkata, qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aghsiluhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yakhruju ila as-salati wa atharul ghasli fihi buqa'ul ma'. Saya dulu sering membasuhnya dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yakhruju ila as-salat, kemudian beliau pergi salat, keluar dari rumah pergi ke masjid salat. Wa atharul ghasli, bekas basuhan itu, buqa'un fihi buqa'ul ma', padanya terdapat bercakan air. Jadi air bekas basah basuhan itu. Dalam hadis ini Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan kepada kita, kalau merujuk kepada hadis Nabi SAW, bahwa bekas basuhan air mani yang ada pada pakaian itu tidak najis. Apa buktinya? Nabi pergi salat memakai pakaian yang tadi dikenai oleh air mani, kemudian dibasuh, dan bekas basuhan itu masih kelihatan. Bekas basuhan itu masih kelihatan. Oleh itu maka itu tidak najis. Buktinya Nabi membawanya salat. Nabi membawanya salat. Jadi kalau boleh dibawa salat berarti suci. Jadi kalau ada nanti di pakaian kita bekas janabah itu, maka cukup dibasuh, kemudian tidak tunggu sampai kering dulu boleh dibawa. Tapi nampak kalau awak kini kan tidak akan tunggu dia berganti langsung, ya, berganti langsung. Kadang tidak jalan, tidak ada bekas lagu juga yang basuh sekali kan dia. Itu karena tuntun punya banyak pakaian, ya, kan sabun kan banyak rumah, selalu banyak. Itu botaso ketika kain saci nawanya atau dua lain. Alhamdulillah ala ni'amih. Dan tafsir masalah ini sudah disebutkan pada hadis sebelum ini atau bab sebelum ini. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis lain lagi. Qala hadatsana Amru ibn Khalid. Amru ibn Khalid Al-Wasiti. Qala hadatsana Zuhair. Telah menceritakan kepada kami Zuhair, yaitu Zuhair ibn Muawiyah. Zuhair ibn Muawiyah Al-Ju'fi. Dia bukan Zuhair ibn Harb, karena Zuhair ibn Harb adalah syekh langsung dari Imam Al-Bukhari. Qala hadatsana Amr bin Maimun ibn Mahran. Telah menceritakan kepada kami Amr ibn Maimun ibn Mahran Al-Jazari.
yaitu di sanad sebelumnya. An Sulaiman bin Yasar, dari Sulaiman ibn Yasar, itu Sulaiman ibn Yasar al-Madani, maula ummil mu'minin Maimunah radhiyallahu taala anhuma annaha kanat taghsilul maniyya, bahwa beliau dulu membasuh mani min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma arahu fihi buq'atan aw buqa'an, kemudian saya melihat di pakaian itu buq'atan aw buqa'an, ada bercak-bercak air, ada bercak-bercak air. Ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya yang menunjukkan bahwasanya air atau mani yang melekat pada pakaian, kita tidak najis, dan dibela dibasuh, maka setelah dibasuh itu boleh dibawa ke masjid atau dibawa untuk salat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dengan bab sebelumnya juga yang semakna dengan bab sebelumnya, yaitu tentang hukum air mani yang menempel pada pakaian seseorang, yang junub. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa mani itu tidak najis. Adapun yang membasuh atau hadis yang memerintahkan untuk membasuhnya, maka dimaknai dengan makna sunat dibasuh, bukan wajib, sunat dibasuh. Nah, kalau kita sudah tahu ini, misalnya kita tidak punya pakaian, tapi yang dimiliki hanya satu, dan itu yang dipakai untuk berhubungan suami istri, atau kita mimpi ketika tidur lalu mengeluarkan mani, maka bekas yang dikenainya itu cukup dibasuh. Baik, ada masalah lain yang barangkali terbayang oleh seseorang. Syekh, bukankah sebelum keluarnya mani kadang-kadang didahului dengan mazi, dan bukankah mazi itu najis? Tapi gimana? Mazi yang najis bercampur dengan mani, bagaimana hukumnya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para ulama seperti dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah, tidak semua mani didahului dengan mazi. Tidak semua mani didahului dengan mazi. Ya. Misalnya orang bermimpi, dia tanpa mengeluarkan mazi, tapi mengeluarkan mani. Atau orang yang cepat naik ke puncak orgasmenya sehingga mazi tidak ada, tapi keluar mani. Nah, bila pasti bahwa itu ada mazi, maka mazi hukumnya najis, maka mesti dibasuh dan dibersihkan. Wallahu taala alam. Baik. Bagaimana hukum? Kadang ada ifrazat dari sini, para ulama menghukum
yaitu cairan yang keluar dari kemaluan perempuan, apakah dihukum najis atau dihukum suci. Ibnu Hajar menukil bahwa itu berdasarkan pendapat yang mengatakan mani itu tidak najis, maka itu dianggap juga sebagai hal yang suci atau bersih. Maka cukup kalau dibasuh, dan itu dibasuhnya sunat, tidak dikatakan sebagai hal yang wajib. Tapi tidak mungkin tidak dibasuh yang melekat pada badan. Apa sebab? Karena kita wajib mandi. Dan tonton tahu sendiri yang namanya mandi dimulai pertama kali dengan dah lupa mandi junub nombor kalau tu tak junub. Pertama membersihkan kemaluan, membasuh as-sabilain, yaitu dua jalan depan dan belakang dibersihkan. Nah, apalagi rata-rata menurut para ahli, orang selesai berhubungan suami istri mesti buang air kecil selepasnya. Iya enggak? Kalau pengalaman perlu di absen sok-sok. Pada umumnya adalah buang air kecil. Itulah sebabnya kenapa sebelum mandi junub orang rata-rata membasuh dua jalan itu, jalan depan dan jalan belakang. Kan ngerti jalan depan dan belakangnya? Enggak perlu sama lo jamat pas kapu ke Sungai Api itu kan sabun kabar Pak Ustaz nak ke belakang lu ngapa lo ke belakangnya. Jadi istilah belakang kadang tak habis doang lah. Kadang tanya jalan depan jalan belakang, paham dah? Tak jalan itu jalan editan. Nah, jadi disebut dengan as-sabilain al-qubul wa dubur. Setelah itu berwuduk seperti wuduk salat. Gimana wuduk Nabi salat? Basuh tangan. Di mana basuh? Kalau di keran ya. Dibasuh di luar bejana atau di luar ember atau di luar gayung. Basuh kanan 3 kali, kiri 3 kali. Lepas itu langsung palu aja. Kan wuduk dulu. Masukkan air ke dalam mulut dan hidung. Tentang caranya seperti yang kita pelajari sebelumnya, belum ya, di Sahih Muslim. Imam An-Nawawi menyebutkan ada 5 cara dalam berkumur-kumur dan istinsyaq. Cara pertama dengan satu tangan untuk ke mulut dan ke hidung sekaligus. Ke mulut dan ke hidung sekaligus. Yang kedua dengan 2 tangan sekaligus mulut dan hidung. Yang ketiga dengan 1 tangan mulut saja dulu, lepas itu baru hidung. Yang keempat dengan 2 tangan mulut saja baru hidung. Dan kelima, selesaikan dulu 3 kali mulut, baru 3 kali pula hidung selepas itu. Yang sering dilakukan gimana? Sekali jalan. Yang sering adalah sekali jalan dengan sebelah telapak tangan. Masuk air ke mulut, sekaligus ke hidung. Berkumur-kumur, imir dihirup ke atas sampai terasa perih di kening. Dan ini menurut para ahli kesehatan, para dokter, ditemukan itu sebaik-baik cara untuk melancarkan saluran darah atau aliran darah ke otak. Ada seorang kaya dari Saudi kena penyakit stroke, dia tidak sembuh di negaranya.
Hari ini disarankan merujuk ke dokter Amerika, baubek ke Amerika, ke stroke. Sampai di situ dokter itu rupanya sudah membaca tentang manfaat dan kegunaan wudu dalam silsilah Mu'jizat atau Ijazul Ilmi tentang wudu, di Miracle of Wudu atau Ablation. Akhirnya dia dapatkan sebenarnya obat yang paling hebat, obat yang paling bagus untuk menghindari atau menyembuhkan juga termasuk menderapi, itu adalah di wudu yang kalian lakukan, yaitu dengan memasukkan air ke hidung dan hirup sampai lome. Masa sampai lome, tidak bisa terjemah sampai lemas seluruhnya, sampai lome, sampai terasa sakit di pangkal hidung, sampai sakit di pangkal hidung. Itulah sebab Nabi katakan wabaligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman, dan benar-benar istinshaq sampai kecuali kalian dalam keadaan puasa, dalam keadaan puasa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi semua yang disunnahkan Nabi SAW, kalau kita benar-benar melaksanakannya, itu sudah melakukan sesuatu yang menyehatkan kita semua. Cuman kadang-kadang tidak sempurna kita melakukannya. Uduk kadang-kadangnya lejesin sak tapi tak sampai ke atira. Sebab nyekik awak sebagian ayo kau ke berminyak lah. So kau dempo kan lah lomel lah bangkit lah. Lah bangkit sesama dia kan, atau bangkit bangkit bosin sudah itu dah. Nah, ala kulli hal. Tetapi begitulah setiap gerakan itu dalam wudu, subhanallah, bermanfaat. Ada seorang dokter di Austria mengamati seorang pekerja di airport, seorang muslim, dia berwudu, diperhatikan oleh seorang dokter ini. Lalu katanya, selesai orang itu wudu, dia tanya, kamu ini telah membersihkan seluruh pintu masuk bakteri ke dalam tubuh. Dokter mana yang mengajarkan Anda? Dia dikira diajarin oleh dokter. Lalu dia katakan, enggak, saya tidak pernah belajar dari dokter. Ini adalah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wudu itu rugi orang yang tidak berwudu, karena di samping pahalanya besar, seperti yang terjadi pada Bilal, setiap batal wudu dia wudu lagi, dan setiap berwudu dia sholat 2 rakaat, sampai-sampai Nabi menyaksikan atau mendengarkan suara sendalnya berjalan di depan Nabi dalam surga karena wudu tadi, dan sangat menyehatkan, menyehatkan. Baik. Kemudian setelah masuk istinshaq, nah, basuh apa lagi? Basuh muka sebanyak 3 kali, kemudian basuh tangan kanan sampai siku 3 kali, dan kiri sampai siku 3 kali, kemudian mengusap kepala dari depan ke belakang, terus ke belakang ke depan lagi, dan sekaligus dengan mengusap telinga. Jadi telinga itu hukumnya sama dengan kepala, yaitu diusap. Yang namanya usap dalam ibadah wudu hanya 1 kali. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra tentang Nabi membasuh telinganya dengan air yang baru 3 kali, hadisnya tidak sahih. Adapun kias yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dikiaskan kepada anggota wudu yang lain. Wallahu alam, ini qiyas lemah. Apa sebab? Karena mengkiaskan membasuh menyapu kepada membasuh, maka tidak sama hukumnya. Dan yang kedua, qiyas ma'awujudun nas. Qiyas digunakan pada nasnya ada. Jadi kalau sudah ada nas, tidak berlaku lagi
qiyas. Sebab Nabi SAW sudah contohkan dalam hadis Utsman, hadis Abu Hurairah dan yang lain-lainnya, bahwa beliau mengusap kepala sekali saja, tidak berulang kali, kemudian mengusap telinga sekali sahaja. Maka kita amati, setiap mengusap biasanya hanya satu kali, seperti mengusap alal khuffaini, mengusap dua khuf. Atau khuf apa? Sepatu yang terbuat dari kulit dan menutupi mata kaki. Itu baru dikatakan khuf. Nah, ketika mengusap al-khuffaini, disunahkan berulang kali atau cukup sekali? Hah? Kalau sampai ulang kali, sama mau nyasarnya. Iya, sama nyasar lah basah lo kaki dalam deh. Kalau kan basah kaki dalam lebih elok, bukan. Makanya hanya satu kali. Tayamum berapa kali? Satu kali, karena hanya mengusap. Kalau sampai buat 3 kali lah, condong delok. Ya, bahkan disunahkan setelah ditepuk begini, lalu ditiup supaya yang kasarnya atau yang kasar itu hilang, sehingga yang tinggal yang halus yang menempel pada telapak kaki kita. Telapak tangan, alhamdulillah jago. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, selesai mengusap kepala, apa lagi? Basuh kaki. Ini ada 2 riwayat, boleh dibasuh selepas mandi, di akhir mandi, atau boleh dibasuh sekarang, dan ketika selesai mandi tak perlu lagi dibasuh. Nah, selepas wudu, baru tadi yang antum bilang tadi, basuh, siram kepala 3 kali. Itu bagian kanan, bagian tubuh bagian kanan, kemudian bagian tubuh bagian kiri, dan kemudian seluruh tubuh. Nah, cukup segoleh kalau sawatul kotor mandi. Dan Nabi le dakwah anda. Nabi cukup itu. Kalau dakwah segoleh kotor mukum je. Tak kumu. Nah, Nabi bisa segoleh kan. Berapa sian mati mililiter ya. Ini cukup untuk mandi. Atau 2 goleh kan, 2 botol. Cukup boleh sekali ya. Tapi tidak usah mandi ni. Tidak usah mandi. Kalau biasa mandi di kampung, sudah itu di bawah mandi sebotol namun. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Selepas itu selesai mandi junub kita. Dan boleh langsung boleh langsung salat, tidak perlu lagi berwudu. Tidak boleh lagi berwudu karena kita sudah wudu sebelum salat tadi. Kita wudu sebelum salat lagi, kecuali batal pula wudu sambil salat, sambil mandi tadi. Nah, selesai wudu, selesai mandi, muayu boleh atau buang angin. Itu dah wudu boleh. Dah wudu kembali. Iko menurut sehat ya. Jadi tidak buang angin, tidak buang muayu. Aku siram terakhir lah banyak dalam campur je. Jom muayu tu lain lagi. Rasa diulang kembali wudunya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, barangkali ini yang dapat kita pelajari malam ini. Ada sisa waktu berapa menit? Aruqatullah. Sebab hadis selanjutnya keterangannya cukup panjang, kita mundur insyaallah pada keterempat atau pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah masalah kencing onta. Ya, apakah halal atau najis atau tidak? Wallahu a'lam. Baik, silakan. Dibasuh.
Nah, tidak apa-apa basah. Yang jelas hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya. Hilang ya, tapi kalau sudah hilang baunya, sudah hilang warnanya, itu sudah bersih insyaallah taala. Nah, tapi beda hukumnya. Yang ini wajib dibasuh karena air seni, air kencing itu sepakat ulama mengatakan najis. Sedangkan mani itu ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Wallahu a'lam. Baik. Lanjutlah. Tambah materi saya. Namun sudah. Ada pertanyaan lain? Jangan nolak-nolak. Alhamdulillah. Tidak ada? Baik, azan tinggal 7 menit lagi. Kamar mandi. Tidak berpakaian sama sekali. Tuh. Ini aku nak kain. Tidak sampai nak kain pun. Tapi kaum muslimin dan muslimat, kalau dari sisi sah tidak sahnya sama juga dengan mandi di dalam kamar mandi yang tertutup. Boleh nggak tidak pakai basahan? Boleh. Tetapi mana yang lebih bagus? Ya pakai. Sah? Demikian juga dengan wudu. Kalau asal mandi tidak pakaiin. Kalau asal mandi tidak pakaiin. Asal tidak wudu tidak pakaiin. Mana kau anak mandi pada wudu? Mana kadang mandi pada wudu? Kadang mandi. Asal tidak mandi tanpa basahan. Tapi jadi kampung ya. Jadi kampung bos. Tidak di kampung atau tidak di pantai lah. Di dalam ruang tertutup. Asal tidak mandi tanpa basahan. Asal. Tidak. Tapi tadi bodoh gimana sebelum mandi? Asal. Itu pertanyaannya deh. Sang mandi aja asal di antara mandi itu ada wudu. Oleh sebab itu wallahu alam, secara hukum fikih tidak ada syarat sahnya wudu mesti dalam kondisi tertutup aurat. Tidak ada syarat sah wudu tertutup aurat. Tapi min babil adab, dari sisi adab lebih baik pakai pakaian dulu baru berwudu. Wallahu alam. Paham namanya? Sama mandi juga sah, apalagi wudu. Wallahu alam. Tanya asal tak mandi mencobui ke kampung? Tidak pakai basuh, dua cakap langsung bismillah, Allahu Akbarnya. Langsung terjun ciwak dalam kampung. Asal tak pernah di kampung, tak pernah dijuluk di kampung. Baik, asal tak? Apanya? Iya. Hanya pakaian tadi. Kain. Kalau di kampung aja lebih kain punya sih. Asal tak? Kalau orang kaji lamu lah. Tak asal? Yang nyebut asal tunjuk tangan.
Ayahnya wi azza, apa dia azza? Hah? Lah bahasa sodo, tu bahasa sodo lah saroh. Hah? Tiba-tiba simbu ada wala bahasa sodo lah saban dira. Hah? Atau tiba-tiba turun hujan, lah tetong mandi tu. Nah, sah tapi dengan syarat berniat mandi junub. Sebab syarat sahnya mandi atau rukunnya hanya dua, niat dan menyampaikan air ke seluruh tubuh. Bagaimana cara sampainya? Tidak dibatasi, tidak dibatasi, tetapi tentu saja hilang sunnah-sunnahnya. Kalau sisi sah mandinya, walaupun langsung mencebur ke dalam kolam renang misalnya, atau ke dalam sungai, atau ke dalam bak ayu. bak ayu, nah, wallahu a'lam. Taib. Ketika sedang berwudu, tinggi basuh kaki letak kelincu. Kan dulu basuh kaki itu dulu, sebelah bu basuh. Macam mana roh? Asal wudunya? Apa dimandang aja? Asal doa. Kalau dia kembali membasuhnya di dalam air itu dengan niat menyempurnakan wudu, maka wudunya sah. Kalau tidak sengaja, tidak sengaja. Jadi mesti dengan niat lagi. Wallahu a'lam. Nah. Ulang dia, tak ada no. Langsung tajud aja. Apa coror? Ini besok kalau mandi tadi rukunnya dua, niat sampai ayu ke seluruh badan. Wudu, rukun wudu. Lalu rukun wudu. Rukun wudu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Berapa rukun wudu? 5. Niat bagi yang mengatakan itu rukun, ada yang mengatakan dia syarat. Yang kedua, basuh muka. Yang ketiga, basuh tangan. Keempat, basuh kaki. Ngusap kepala. Nah, dah lupa. Kemudian basuh kaki. Dan ini wajib tertib, wajib berurutan. Makanya wudu kalau tercabut ayu tidak dianggap wudu, ya, karena tidak tertib. Beda dengan mandi. Mandi tidak ada tertibnya, tidak ada tertibnya yang merupakan rukun. Oleh sebab itu tidak terhitung wudu. Mandi lain, tapi dengan syarat berniat. Allahu a'lam. Di sini kita paham bahwasanya kenapa tidak berwudu lagi setelah mandi, karena memang sunnahnya berwudu sebelum mandi. Jadi karena ada wudu sebelum mandi, maka tidak berwudu lagi setelah mandi. Tapi kalau cik mandi cabut aja, ada no tetong wudu, ini berwudu kembali. Wallahu a'lam. Kalau hukum berwudu sunat, nya nak lolak lihat atau nak ulang? Iya, ada dua macam. Yang pertama ingin mengulang kembali, itu juga disunahkan berwudu.
Ya, kata hadis li'anu ansad, lebih menimbulkan semangat. Atau berwudu lagi sebelum atau menjelang tidur. Walaupun mandi lebih afdal sebelum tidur daripada wudu, tapi kalau tidak sempat mandi, wudu sudah mewakili untuk tidur. Nah, apa hukumnya? Hukum sunat. Artinya seseorang yang tidur tanpa itu maka dia tidak berdosa, tetapi tidur dalam kondisi tidak sunnah dan bisa berbahaya. Sebab apa? Sebab seseorang yang tidur tidak membasuh tangannya habis makan itu berbahaya kalau terjadi sesuatu pada dirinya, misalnya dijilat oleh binatang melata, binatang buas binatang melata, atau dijilat oleh makhluk halus, jin. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang siapa yang tidur tidak membasuh tangannya habis makan, kalau ditimpa sesuatu fala yalumanna illa nafsa, jangan mencela kecuali diri sendiri, dia yang salah. Nah, sekarang kita juga habis hubungan pasti ada bekas sesuatu ini kan. Kalau kita tidak berwudu, otomatis tak dibasuh, dan tidak dibasuh ini kemungkinan wallahu alam kita akan diganggu oleh makhluk halus. Jadi kalau ada kadang-kadang, mohon maaf, sebagian orang diganggu oleh makhluk halus, dia merasakan berhubungan dengan suaminya padahal suaminya enggak ada, atau sebaliknya dia merasakan berhubungan dengan istrinya padahal istrinya enggak ada di situ, ternyata makhluk halus yang datang kepadanya mengganggu. Maka oleh sebab itu berdoa, berzikir, berwudu sebelum bertidur itu sangat membantu melindungi diri kita dari memagari kita dari membentengi diri kita dari gangguan makhluk-makhluk yang lain. Wallahu a'lam. Memang tidak wajib, cuman kita rugi. Nah, dan sebaiknya memang mandi. Sebab kalau kita mandi nanti ayat-ayat Quran yang disunnahkan dibaca menjelang tidur bisa kita baca. Jadi kalau seandainya tidak mandi, tidak bisa baca ayat kursi, tidak bisa baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, tidak bisa baca Yuli al-Kafirun, tidak bisa baca Al-Ikhlas, tidak bisa baca Al-Mu'awwizatain. Nah, oleh sebab itu maka bagusnya mandi setelah melakukan hubungan suami istri itu, khusus lagi bila itu terjadi di atas jam 12 malam, karena mandi di atas jam 12 adalah mandi sehat. Tapi mandi sebelum jam 12 malam mandinya kurang sehat. Jadi kalau nak sehat mandilah setelah jam 12. Ya, pokoknya lewat jam 12 lah, nak jam 2, jam 1 bagus mandi. So ancak-ancak mandi di kampung. Ya, kalau liberasi ayu lagi ni lah. Tapi kalau panakui ke uleh, panakui ke buayu atau tambah panakui ke antu lah. Allah musta'an. Karena sehat. Mandi di air mengalir setelah lewat tengah malam terbukti membantu untuk memperlancar pernapasan, lancar peredaran darah, menambah umur katanya. Saya sudah saksikan orang tua-tua yang melaksanakan itu, walaupun mereka tidak punya ilmunya teori, tapi mereka melaksanakannya. Umurnya rata-rata panjang. Ada datuk sebelum subuhnya lah mandi di kampung. Ya, kadang sampai cikan lah. Sudah itu wudunya apa yang musajid. Jadi uang kalau jagonya lah di musajid. Ini ngaji kadang walaupun tak topik bocor banyak je kan. Tapi Masya Allah luar biasa rutin. Itu meninggal umur dakik 120. Masya Allah. 120. Jadi kalau encik tuan-tuan lagi dah ke kampung mandi jam 3 tu. Kata kalau penakut buat kawan. Tapi jen pula kawan penakut. Tinggal dua dah. Nanti kalau tidak cukup dengan air shower atau air keran itu sehat. Ya, kalau di tengah malam. Tapi sebelum tengah malam enggak. Tu nanti berarti lolok sudah tengah malam, boleh lolok Ustaz. Ada masalah lain deh. Lolok di atas jam 10 itu rentan pula penyakit
hati, liver. Tahu cara ancak tu dia. Sudah isyak? Lah. Awak sudah isyak? Itu masalah. Lah, sudahlah gaji dia nak lagi cepet lolok malam gue ya. Nah, di sekali dapat jadilah kan. Baik, lah masuk waktu? Enggak azan lu? Nah, masuk waktu enggak? Nah, azan dulu. Setelah azan waktu. Ya. Waktu dulu masuk kan? Nah, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله رب الصلاة Baik, silakan Syekh. Nah, minum setelah berwudu.
Setelah berhubungan. Apa hukum minum? Enggak boleh. Hah? Ada yang lain? Apa dalil? Anda tidak tahu. Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarang. Mungkin dari sisi kesehatan, tak? Hah? Mungkin dari sisi kesehatan itu Anda tidak tahu. Nah. Ada dalil sumber? Tidak. Iya, ada yang mengatakan memang disebutkan dalam buku-buku fikih mutaakhirin, ya makruh hukumnya makan dan minum setelah berhubungan suami istri. Itulah lamun baca dulu tuh si di pondok tak salah. Cuma lumpuran mencari dalil, ada dalil tak? Iya, disebutkan dalam sebagian kitab-kitab tentang bimbingan rumah tangga, atau disebutkan oleh sebagian, tapi rata-rata menyebutkan tanpa menyebutkan alasan syar'inya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang ingat tolong diingatkan. Saya tidak mengetahui dalil tentang masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Enggak benar. Gua nawu gitu. Hah? Enggak awam kan, tapi yang saya tahu Anda tidak ada dalilnya. Nah, selama tidak ada dalilnya maka hukumnya asalnya dibolehkan. Wallahu a'lam. Hah? Oh, mungkin ya di awal-awal puasa dulu, awal-awal puasa diwajibkan, seseorang kalau sudah berhubungan suami istri kan puasa sampai malam kan, sampai maghrib kan, sudah maghrib misalnya berhubungan suami istri, sudah itu sampai sahur tidak boleh makan minum dah, itu enggak? Hah? Tapi itu sudah dinasakh. Wallahu a'lam. Kalau itu yang dimaksud itu sudah dinasakh dengan ayat. Yang dengan ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ila akhir ayat. Kalau itu maksudnya berarti sudah dinasakh. Jadi kalau enggak berarti perlu dicari lagi dalilnya, dan kalau ada tentu sami'na wa ata'na, dan saya tidak mengetahui sama sekali. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi? Alhamdulillah. Selesai. Ya, kita tutup sampai di sini, sampai jumpa kembali insyaallah di pekan kedua bulan hadapan insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.